Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam ala ni'matin halat bisaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha husnur rafiq wal amanat tariq wal farja min kulli shiddatin wa dhiq bi hurmatin nabi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang suci, dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan iman Islam, dan dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu sebagai seindah-indahnya, sebesar-besarnya, seagung-agungnya nikmat yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah pemberian teragung dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai golongan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita curahkan, selalu kita haturkan, selalu kita panjatkan kepada sosok yang paling pantas untuk kita junjungkan, untuk kita idolakan, untuk kita panuti segala macam tindak tanduknya, tidak lain Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita juga termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, faslun wa 'alal murid ay yajtahida fi hifzi qalbihi minal wasawisi wal afati wal khawatirir radiyah wal yuqim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilayhi fa innaha in dakhalathu afsadathu wa ya'suru ba'da dhalika ikhrajuha minhu wal yubarik fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nazar rabbih minal maili ila syahawati dunya wa minal hijid wal ghil wal ghish li ahadin minal muslimin wa minal dhanni su' bi ahadin minhum wal yakun nasihan lahum rahiman bihim mushfiqan alaihim mu'taqidan al khaira fihim yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair wa yukrahu lahum ma yukrahu li nafsihi minasy syarr. Wal ta'lam ayyuhal murid anna lil qalbi ma'asi hiya afhash wa aqbah wa akhbath min ma'asil jawarih wa la yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Wa min afhashiha al-kibru wal riya'u wal hasadu fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamagah wa nihayatil juhalah wal ghabawah wa kaifa yaliqul takabbur mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madirah wa al gurbi yasiru khijifatan kadirah wa in kana indahu syai'un min al fadaili wal mahasini fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi laisa lahu fihi qudratun wala fi tahsilihi haulun wala quwwatun. Awala yahsha idza takabbara ala ibadillahi bima atahu Allah min fadlihi ay yaslubahu ma a'tahu bi su'i adabihi wa munaza'atihi li rabbih fi wasfihi li'anna al-kibra min sifatillahil jabbaril mutakabbir. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas tentang pembahasan penjagaan terhadap hati, penjagaan diri dari menjauhi segala macam maksiat kepada Allah, pelanggaran-pelanggaran, menentang terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, atau yang dibilang sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diumpamakan orang yang melaksanakan maksiat itu seperti meminum racun. Maksiat, dosa itu diumpamakan seperti racun dalam tubuh, yang mana kalau tubuh terkena racun maka akan berbahaya, membahayakan. Begitu pula maksiat, dosa, maka seperti racun dalam tubuh yang mana merusaknya hati. Tubuh hanya sebentar, dengan wafat selesai, racunnya selesai, hilang dalam tubuh. Tapi kalau dosa adanya di hati, meninggal saja tidak selesai, karena itu akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemarin dibahas tentang doa Nabi Ibrahim,
Rabbi wala tuhzini yauma tub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena yang bertemu, yang akan senang, yang bakal selamat, dapat keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Karena doa Nabi Ibrahim menjadikan kata ulama dalil bahwa tidak ada manfaatnya itu harta, itu anak keturunan. Karena nanti di hari itu Allah akan hinakan semuanya. Yang menentang Allah semua tidak ada dengan keadilannya kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat, yang sehat, yang bersih. Maka dari itu fasal selanjutnya diterangkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad bahwa seorang mukmin sejati hendaknya untuk menjaga hatinya, untuk bersungguh-sungguh menjaga hatinya dari segala macam bisikan, dari segala macam kehinaan, dari macam-macam bahaya yang membuat binasa, yang mana itu semua letaknya ada di hati. Ada bisikan-bisikan, ada kehinaan-kehinaan dan bahaya-bahaya. Maka dari itu untuk seorang mukmin yang sejati ini menjaga dalam hatinya, mengadakan pintu buat menjadi tembok, menjadi penghalang yang membuat hatinya selamat dari segala macam keburukan-keburukan itu semua. Karena kenapa? Kalau hati telah masuk keburukan-keburukan, bisikan-bisikan, fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran yang membinasakan, maka akan sulit untuk keluar dari sana. Kemudian setelah itu untuk mengeluarkannya lagi akan merusak hati kalau telah masuk, dan ketika sudah masuk akan susah untuk dikeluarkan. Jadi untuk mukmin sejati hanya menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hendaknya menjaga hatinya dari segala macam bisikan dan kehinaan-kehinaan. Apa itu kehinaan-kehinaan? Bisikan-bisikan jahat yang mana sekarang terjadi perang pemikiran. Kita berpikir seperti orang-orang di luar sana, takut terhadap apa-apa yang mereka takuti. Kita senang terhadap apa yang mereka senang. Apa itu maksudnya? Mereka orang-orang yang kafir, yang tidak mukmin, yang melanggar, menentang ajaran Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita serupa dengan mereka? Itulah yang dibilang bisikan-bisikan, pemikiran-pemikiran yang membahayakan. Kenapa? Karena kita telah dirambui oleh Rasulullah SAW, telah dikasih batas oleh Rasulullah SAW. Semua metode, semua pemikiran, semua segala macam sisi kehidupan kita sebagai orang Muslim, orang mukmin sejati ada rambu-rambunya. Kapan kita senang, kapan kita mulai sedih, kapan kita mesti bergerak, kapan kita mesti menahan diri, kapan kita waktunya sabar, kapan kita waktunya bangkit. Itu semua sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita saja yang kadang terbuai karena telah kalah dalam pemikiran, yang mana itu adanya di hati, adanya di pemikiran. Yang mana hati kalau sudah kotor, yang mana hati yang sudah dimasuki pemikiran-pemikiran jahat akan merusak, sehingga kita menjadi iba terhadap yang tidak mesti diibai. Kita kadang bengis, kita tega sama orang lain yang mestinya itu kita ibai. Kebalikan. Kenapa? Karena hati kita telah rusak. Adapun setelah rusak tadi diterangkan akan susah sekali untuk dikeluarkan dari hati. Maka dari itu kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita nih di tempat yang mulia, yang suci. Di mana kita ada di Indonesia banyak pondok-pondok, banyak majelis-majelis. Di situ pemikiran yang sejati, yang senada dengan pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita waktunya iba terhadap mukmin yang lain? Sekarang kita banyak, gimana hukumnya kita diumpamakan masalah iba terhadap kucing atau hewan peliharaan, dikebiri. Itu kan ada terjadi. Nah inilah yang dibilang bahwa pemikiran kita kenapa mesti memikirkan itu. Kadang kita tidak mengerti kapan mestinya iba terhadap mukmin,
Kapan kita mesti waktunya merangkul mereka. Maka dari itu menjaga hati itu sangat penting. Yang mana ayo ikuti rambu-rambu yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang mereka terangkan. Ayo kesenangan dunia, ayo kita jalan-jalan, ayo main game, ayo ngomongin orang, ayo. Yang mana itu pemikiran mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kadang hati kita juga sama dengan mereka. Kadang kesenangan kita mereka sama. Kumpulin harta, bermegah-megahan dalam mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, mengumpulkan kendaraan, berlomba-lomba. Kenapa? Senang. Kesenangan ini apakah yang menyenangkan Rasulullah? Di situ letaknya. Mesti bertanya, ketika saya senang dengan sesuatu, apakah ini senang Rasulullah ketika seperti ini senang atau tidak? Ketika kita sedih, kenapa? Kehilangan uang mungkin, atau ada apa yang terjadi dalam hidup kita. Kira-kira ini merugikan kita gak? Kira-kira kalau terjadi terhadap Rasulullah, Rasulullah sedih atau tidak? Itu mukmin sejati berpikir seperti itu. Berpikir mereka itu menggantungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah Rasulullah ini uswatun hasanah. Allah turunkan Rasulullah cuman untuk memberikan nih contoh sebagai mukmin, sebagai orang yang tunduk kepada ajaran Allah. Nih contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cermin kepada diri kita sendiri. Kita introspeksi, apakah membuat saya senang? Kalau saya kira-kira membantu orang, kira-kira Rasulullah senang atau enggak membantu orang? Oh, ini dia berarti yang sejati kesenangan. Kalau saya kira-kira kita ini nasehatin orang depan umum, kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begini ya kalau menegur orang? Oh, tidak. Semua rambu-rambunya semua kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu menjaga hati mesti dengan ilmu. Nah, mengenal ilmu ini lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ Rasulullah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Balik kepada Rasulullah. Kita kira ini membanggakan Rasulullah atau tidak? Kira-kira ini menyedihkan atau membuat Rasulullah jadi marah atau tidak? Atau menjadi sedih atau tidak? Balik lagi, ingat bahwa kita semua ini mencontoh beliau. Jangan dengan contoh-contoh yang orang kafir propagandakan kepada kita. Ayo, kesenangan duniawi. Ayo segala macam dengan kesenangan-kesenangan lainnya diberikan kita, kemewahan, kemudahan dalam segala macam lini. Sekarang nggak perlu ribet-ribet lagi. Ada di HP, tinggal bisa lihat Eropa gimana sih, nggak perlu jalan, ada di HP. Kita juga kembali kemana? Mikirin masalah laut, apa yang terjadi di laut ada setelah disediakan. Mereka ini kesenangan-kesenangan mereka. Mereka ini yang membuat seperti itu. Mereka mengelola laut, mereka mengelola bumi, bahkan pengen berkehidupan di luar bumi dengan segala macam propaganda mereka. Ayo kita bermodernisasi. Ayo kita semua nggak pantas lagi dengan seperti ini, mesti canggih-canggih. Mereka propagandakan itu semua supaya apa? Melalaikan kita. Sebagaimana seorang mukmin tidak diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Lupa kita. Maka dari itu nggak usah panik, nggak usah capek-capek mengelola dunia, nggak usah capek-capek berusaha untuk menjadi terdepan dalam hal duniawi, dalam dalam masalah keduniaan. Nggak usah berlomba-lomba, mereka udah top. Yang jadi hebat mereka, orang-orang sekarang globalis semua mereka yang kuasain. Kenapa tidak ada muslim? Nggak usah panik, nggak usah kaget. Kita bangkit dengan apa? Ayo kita pakai semua yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kampung-kampung yang tidak terdeteksi, yang belum ada lampu, gerakan itu semua. Apalagi kita alhamdulillah diberikan oleh Allah rezeki di tempat yang masya Allah makmur. Kita pakai ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ad-dunya jannatul kafir.
Ya, dunia ini Allah ciptakan sebagai surganya orang-orang kafir, wasijnul mukmin, dan penjaranya orang-orang mukmin. Maka ketika kita dalam keduniaan kalah dengan mereka, enggak usah panik. Ayo Islam bangkit, mesti menguasai dunia. Bukan itu. Menguasai dunia itu dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kejayaan Islam? Apakah dalam hal kecanggihan? Apakah ketika ilmuwan Islam lebih hebat? Bukan. Kejayaan Islam hebat, tinggi, bisa saking hebatnya karena mereka memakai rambu-rambu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summastaqim. Kemudian beristiqamah terus, enggak goyang dengan bisikan-bisikan, enggak goyang, ayo cobain ini, jangan begitu mulu ekstrim, jangan begitu mulu ya tradisional, jangan begitu mulu kuno Islam, coba yang modern, enggak kena, tidak tergoda. Maka dari itu kejayaan Islam sangat hebat di waktu itu karena kuatnya mereka memegang ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin terhadap pemikiran mereka. Mereka yakin terhadap metode yang Islam ajarkan. Mereka yakin terhadap apa-apa yang dijanjikan oleh Rasulullah terhadap Islam. Sekarang kita lemah dalam itu semua. Kenapa? Hati kita telah dimasuki oleh mereka-mereka yang mempropagandakan terhadap dunia, yaitu tidak lain orang-orang kafir. Maka dari itu mesti bersyukur ketika kita nggak usah jadi orang modern, nggak usah mesti mengetahui update dunia, hanya sekedar hanya mengetahui, tidak perlu obsesi, nggak usah jadikan obses, nggak usah jadikan sebagai tujuan, tapi hanya untuk alat saja, mengetahui dunia sikonnya. Ayo gimana Rasulullah menghadapi sikon seperti ini, karena mukjizat Rasulullah SAW terbesar adalah Al-Quran, sedangkan Al-Quran tidak habis dengan zaman. Kata-katanya satu tapi akan terus sampai akhir zaman pun relate terus bersambungan, berkesinambungan Al-Quran. Sampai sekarang dibedah lagi Al-Quran masih masuk dalam hukum-hukum yang orang-orang kafir telah propagandakan. Hebatnya mukjizat Al-Quran. Maka dari itu kita tetapkan diri kita, ayo pelajari Al-Quran. Ayo pelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo pelajari metode-metode yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Islam akan maju, Islam akan jaya. Kenapa? Allah janjikan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang kafir penakut hingga gentar terhadap Islam. Bukan hanya dengan kemajuan duniawi, tapi isi dari ajaran Islam. Ayo bangga terhadap Islam, nggak usah kaget di mana tempat tinggal kita, di mana pengetahuan kita terhadap dunia. Tapi ayo berlomba-lomba dalam pemikiran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana tentang? Ayo kita kembangkan pemikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka orang-orang yang belum mengerti Islam mengerti bahwa Islam adalah yang terbaik, dan itu pasti kita sebagai mukmin meyakini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terbaik dan bahkan terindah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tadi dibalik kita menjaga hati. Nah tadi dengan menjaga hati tidak usah terlalu obsesi dengan dunia. Ayo kembali kepada Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah. Ayo kembali apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW kita amalkan. Ayo apa yang dianjurkan oleh para ulama kita amalkan. Ayo apa manfaat-manfaat, faedah-faedah yang membuat hidup kita menjadi baik. Ayo kita cari tahu itu semua. Dengan kita berbaik hati dengan orang, kita menjaga hati kita tadi dari segala macam kotoran-kotoran, dari bisikan-bisikan, dari perang pemikiran yang mana merusak segala macam tataan kita semua dalam berkehidupan Islami, yang mana ini butuh dengan ulama-ulama yang bersambung sanadnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam menjaga hati disebabkan karena hati ini pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita kotor, hati kita rusak, wal a'yadu billah, maka Allah tidak akan memandangnya, karena Allah jamil yuhibbul jamil. Allah indah dan Allah mencintai yang indah. Kalau hati kita telah
melenceng atau kita telah melarat ke dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat, karena bagi Allah Subhanahu wa taala dunia hanya seperti sayap seekor nyamuk, tidak dianggap. Kalau hati kita diisi dengan dunia, Allah tidak akan lihat, karena tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menjaga hati itu disebabkan tadi pandangan Allah ke hati kita. Kalau kita ingin mengharap dari Allah Subhanahu wa taala turun faedah, turun pemberian, turun keberkahan dan rahmat, maka kita menjaga hati kita dari segala macam kotorannya yang berupa unek-unek hikid, benci, iri kepada orang lain, nipu, sangka-sangkaan buruk terhadap mukmin yang lainnya. Mestinya kita harus nasihan lahum, kita memberikan nasihat kepada mereka. Ada yang tidak benar nih, kita kasih tahu, kita niatkan buat memberikan nasihat. Kemudian rahiman bihim, kita juga dengan hati yang halus mengasihani. Kalau kita melihat orang, kita mau ngasih tahu orang, memberikan nasihat, tapi tidak ada rasa iba, rasa kasihan, maka sama aja bohong. Niat si orang maksiat, dalam hati pengen nasihatin, tapi tidak dalam atas dasar kasihan, karena kesal, maka akan salah, tidak akan benar. Maka mesti dalam hati kita rahiman bihim. Kita mesti beras kasihan kepada mereka. Kasihan, mereka tidak tahu, mereka melanggar Allah Subhanahu wa taala, melanggar ajaran Rasulullah. Ayo Mbak, ayo Mas, ayo Bu, ayo Pak, ayo Dek, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasihan sama kamu. Dalam hati kasihan mereka mukmin, mereka bertauhid, mereka dalam hati mereka ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi mereka lalai. Itu dasar kita terhadap mukmin lain. Dalam menjaga hati seperti itu. Ayo nasihati mereka. Jangan masa bodoh. Kasihan orang mukmin, kasihan tapi enggak ada nasihat. Kasihan aja, enggak ada. Udah deh, biarin dia hidup sendiri. Tapi ayo nasihati. Di sini dalam menjaga hati, sehingga apa? Ketika kita telah menasehati, hati kita terbebas dari segala macam unek-unek, yang mana akhirnya nanti ketika ini orang taubat, kita ntar masih merasa dia belum taubat. Kenapa? Karena kita tidak pernah memberikan nasihat. Kita pernah melihat itu orang bermaksiat kepada Allah, kita tidak memberikan nasihat. Ketika pulang, kita tidak tahu manusia bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita karena tidak memberikan nasihat, kita tidak ada iba kepadanya. Ketika dia datang ke masjid, hati kita masih ada unek-unek, kemarin saya melihat dia begini. Makanya kita memberikan nasihat. Ayo memberikan nasihat. Penting nasihat itu, karena sayang tadi, dengan dasar sayang. Jangan tadi depan umum. Kalau memberikan nasihat itu yang baik, ya, dengan indah, dengan akhlakul karimah, pelan-pelan, dan karena kasihan, sayang. Ente kan mukmin, ente ini orang tua, ente ini kepala keluarga, ente ini anak paling besar, ente ini ibu rumah tangga untuk mendidik anak-anak. Ayo yang baik-baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihan, jangan sampai ibu ini, bapak ini, adik, abang, atau semua kalangan kita yang muda maupun tua jadi terjerumus dalam maksiat kepada Allah terus menerus. Ayo kembali kepada Allah. Kita jadikan ini kampung atau ini rumah kamu, rumah yang islami, yang di situ dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga jangan kita sampai ada terjadi suudzon sama orang. Suudzon juga tidak baik. Kemudian kita mesti beriktikad baik. Ketika kita telah memberikan nasihat, kita telah kasihan kepada dia orang-orang mukmin yang lainnya yang terjerumus dalam dosa, belum kembali kepada Allah, kita mesti i'tikad baik bahwa insya Allah suatu hari nanti ini orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjaga hati tadi, ayo menjadikan diri kita sebagai nasihat, saling memberikan nasihat, didasari dengan cinta kasih sayang. Dan yang terakhir,
kita beriktikad selalu bahwa ini orang mempunyai la ilaha illallah dalam hatinya atau iman, insya Allah akan menjadi orang-orang yang baik dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan iman. Itu cukup, nggak usah lebih lagi. Gimana Beb? Ini begini, saya ngasih tahu nggak didengerin, saya udah berkali-kali supaya selamat keluarganya, saya kesian banget. Ya, saya juga insya Allah niat baik, tapi ya udah itu doang. Diajarkan oleh Rasulullah, ayo memberikan nasihat, iktikad yang baik kepada mereka dan kesian kepada mereka. Kalau kesian gimana? Kalau kesian setelah kita nasihatin, kita minta doa sama Allah, ya Rabb, mudah-mudahan ini orang diberikan hidayah taufik olehmu ya Rabb. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi mukmin yang lainnya, dalam menjaga hati terhadap mukmin yang lainnya. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang biasa di masjid, orang-orang yang biasa hadir majlis, orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, orang-orang yang biasa melakukan salat-salat sunnah, maka hati-hati kalau kita sampai suudzon terhadap mereka. Wah, mereka ini riya, mereka ini cuman depan orang saja, oh cuman depan cari perhatian saja. Hati-hati. Yang buruk kita mesti husnuzon. Yang lagi berbuat maksiat kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala sama Rasulullah SAW untuk husnuzon. Mungkin setelah ini dapat ilham, dapat hidayah taufik, bertaubat. Apalagi kita melihat orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya melaksanakan amal-amal saleh, maka tidak lain kita mesti menyayangi mereka, memuliakan mereka, berhusnuzon sama mereka. Jadi sangat indah dalam apa? Menjaga hati, sehingga hati kita tidak kotor. Tadi ingat, kalau hati kotor, rusak, maka akan susah keluarnya. Dan wala'iyadzubillah, kita digolongkan bersama orang-orang kafir. Karena kenapa? Karena tadi kita punya pemikiran tidak sama dengan pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang, ayo kalau mau kaya baca suratul Waqiah. Ayo salat duha. Dalam hadisnya, ayo yang mau selamat dari api neraka, salat qabliyah asar 4. Yakini ini pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang mau hidupnya berkah, yang mau panjang umur, rezekinya tambah, silaturrahim. Ayo banggakan ini. Ini pemikiran Rasulullah, ini ajaran Rasulullah. Yakini kalau saya silaturrahim, tambah rezeki saya, umur saya tambah dalam artian keberkahannya. Anak saya juga tambah soleh. Ayo sedekah, memadamkan kemarahan Allah. As-sadaqah tudfi'u ghadabil Rabb, kata Rasulullah SAW. Yakini aku telah dosa sama Allah tadi, gibahin orang. Aku telah berdosa mengatain orang. Aku tadi dosa, hatiku telah menyangka yang tidak-tidak. Niatkan sedekah untuk memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalam Rasulullah SAW. Yakini dan yakini bahwa ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Jangan capek jalan pagi pulang malam tapi keberkahan tidak ada. Padahal mestinya yang jalan pagi pulang malam itu yang paling berkah. Karena keringat, kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang kerja karena keringatnya sendiri itu paling berkah. Tapi karena dalam dasar pemikiran mereka tidak pemikiran Rasulullah, sia-sia, sayang sekali. Maka dirubah, pulang jalan pagi sekali anak-anak masih tidur, niatkan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak-anak, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa mendoakan umatnya yang bangun pagi-pagi supaya rezekinya berkah. Itu pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal dimasukin saja sama kita, yang kadang kita belum tahu atau kadang kita lalai karena kita hanya berpikir seperti mereka. Ayo yang bangun pagi, mereka itu orang-orang yang sukses. Mereka ganti bahasanya. Padahal Rasulullah udah bilang, aku doa ya Rabb, mudah-mudahan berkahi umatku di pagi hari, kata Rasulullah dalam hadisnya. Maka dia bangun pagi, ya Rabb, golongkan kami terhadap umat Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad doakan, minta doa padamu ya Rabb.
Bangun tidur seperti itu niatkan. Insya Allah kalau kita amalkan itu, perkecil, masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar alhamdulilladzi afani wa adzani minal. Semua dibaca adab-adab yang keluar masuk yang sekecil apapun itu akan berpengaruh terhadap diri kita, dalam keluarga kita, dan insya Allah pasti hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kalau kita tanya apalan kita, keluar rumah apa doanya? Kadang kita kurang tahu. Cari tahu apa sunnah Nabi Muhammad Rasulullah, apa yang Rasulullah baca ketika keluar rumah. Masuk rumah apa yang Rasulullah baca. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Mau tidur, semua ada. Mungkin kita kecil-kecil dulu masih SD, ada tuh setoran kalau dalam agama, pelajaran agama untuk menghafalkan doa-doa. Itu mestinya diamalkan sampai sekarang, tidak boleh lupa. Dan kalau kita amalkan sekarang, nggak ada yang terlambat. Pasti Allah akan perbaiki semua kehidupan kita, karena kita meyakini bahwa ajaran Rasulullah SAW yang terbaik dan mempengaruhi, sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang pribadi mukmin yang akan ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti mencintai mereka orang-orang mukmin lain itu seperti mereka mencintai dirinya. Kalau kira-kira saya pengen ngasih tahu sama bapak, saya mau ngasih tahu sama dia, saya mau ngasih tahu sama istri saya, posisikan dirimu menjadi dirinya. Kalau dikasih tahu seperti ini nggak enak dengarnya. Kalau situasinya seperti ini nggak pas. Kalau dengan logat seperti ini nggak enak didengar. Nah, di situ maka kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, sehingga kalau saya disangka-sangka yang buruk sama orang lain, saya nggak senang. Kalau saya dicela, saya juga nggak enak dengarnya. Maka dengan itu, di sini Rasulullah bilang, cintai diri orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dan tadi contohnya, saya senang kalau kayak saya dikasih hadiah, saya kasih hadiah. Saya senang kalau disapa, disalamin sama orang, saya salamin orang, sebarkan salam. Saya kalau silaturahim sama orang, disampaikan orang silaturahim, saya senang, saya silaturahim. Saya kalau diberi makan, diberikan hadiah, saya senang, saya kasih orang. Contohin mereka seperti diriku. Kalau saya dimuliakan ketika saya bertamu, saya senang. Saya akan memuliakan tamu. Begitu juga kalau kita nggak demen, kita mesti jangan sampai orang lain menderita dari kita. Jangan merasakan kita nih, mesti merasakan kalau kita tidak senang, mereka juga jangan diperlakukan seperti itu. Contohnya, kalau kita lagi bertamu, kita bedain mereka. Wah, saya kalau datang bertamu, terus dibedain, saya air putih, yang lain dikasih airnya air teh, saya akan pulang keluar. Maka ketika ada tamu siapapun, kita mesti jamu dia dengan baik. Kalau saya diberikan hadiah, tapi ujung-ujungnya diomongin nantinya, saya nggak seneng tuh. Berarti saya kasih hadiah ikhlas lillah, terserah mau dia nanti setelah ini mau baik sama saya ataupun tidak baik. Kenapa? Karena saya tidak mau, nggak seneng tuh kalau diri saya dikasih hadiah tapi nanti diungkit-ungkit. Biasanya begitu. Jadi kasih hadiah tanpa ungkit-ungkit. Saya silaturahim, kalau silaturahimin sama orang-orang, saya tuh nggak demen tuh kalau dianya berhari-hari sampai nginep. Biasanya kan ada kalau silaturahim nggak tahu waktu, lupa diri. Oh, berarti kalau saya tidak demen, saya silaturahim ke rumah orang keluar kota atau dimanapun yang jauh, yang emang mesti nginep, tidak lebih dari 3 hari. Dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak melebihi 3 hari. Semua ada rambu-rambunya. Dan mana intinya menjaga perasaan, menjaga hati dari segala macam bisikan jelek, dari segala macam kotoran-kotoran hati, yang mana kotoran-kotoran hati ini sangat banyak kotoran-kotoran hati. Yang paling kotor, yang paling rusak, yang paling bahaya nanti akan diterangkan di sini, yang mana ini semua mesti kita jaga, karena hati tempat
turunnya ma'rifat Allah, turunnya rahmat Allah, turunnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati tidak bisa dapat itu semua kecuali telah bersih dari segala macam kotoran-kotorannya. Fa min afhasihal kibru wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung lagi tentang penyakit-penyakit hati yang mesti kita jauhi itu semua. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang bersih. Allah jadikan hati kita hati dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati kita ini dipenuhi dengan rahmat, ampunan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini di dalam hati kita dijadikan wadah untuk mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah, mencintai para ulama, mencintai para salihin, dan kita mudah-mudahan dikumpulkan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat mudah melihat zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi dikatakan bahwa tidak dapat melihat, tidak bisa dapat selamat dari Allah dari hari yang mana Allah murka kecuali orang-orang yang datang dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang bersih, hati yang selamat, hati-hati yang di situ bertakluk dengan masjid, hati yang cinta terhadap mukmin karena Allah, orang hati-hati yang beribadah, yang berkembang menjadikan diri kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah. Terus juga kita menjaga hati-hati kita, hati keluarga kita, anak istri kita, dan semua ahli bait keluarga kita menjadi hati-hati yang baik, dan itu mendapat rahmat dari Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Hafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aini ashwaqa ashadana munshidun